Pertama, kita import terlebih dahulu semua library yang dibutuhkan, seperti socket, SSL, base64, dan getPassword. Setelah itu, tentukan terlebih dahulu pesan yang akan dikirimkan. Di sini, pesan utama yang digunakan adalah I love computer network, dengan pesan yang dapat ditambahkan di belakangnya. Jadi, nanti di aplikasi, terdapat sebuah baris program untuk menambahkan pesan di belakang pesan ini. Setelah itu, kita tentukan terlebih dahulu mail servernya. Karena di sini menggunakan Gmail, jadi menggunakan smtp.gmail.com dengan port 465. Berikutnya, membuat sebuah soket baru bernama client socket. Client socket ini membutuhkan sebuah protokol untuk mengakses server mail. Di sini, kita menggunakan protokol SSL. Soket ini kemudian dibungkus dan dinamakan WebSocket. Selanjutnya, membuat koneksi dengan mail server. Setelah itu, kita akan menerima pesan yang akan dikirimkan kembali ke kita. Di sini maksudnya, server tidak mengirimkan pesan balik, akan tetapi hubungan antara program ini dengan server itu telah terbuat. Selanjutnya, kita kirimkan komen untuk mengecek respon dari server. Di bagian ini juga, server tidak membalas respon kita. Tetapi, sebenarnya respon ini telah terkirim akan tetapi tidak mendapat balasan. Selanjutnya, karena ini menggunakan Gmail dan Gmail memerlukan autentikasi, maka kita perlu mengirimkan autentikasi ke server Gmail tersebut. Yang pertama, kita email terlebih dahulu. Email dan password yang akan digunakan untuk autentikasi. Email dan password ini akan disusun sedemikian rupa, kemudian di-encode atau dienkripsi untuk dapat dikenali oleh server. Setelah di-encode, kemudian sebuah baris ini atau pesan login ini akan dikirimkan ke server. Kemudian, aplikasi sebagai klien akan menunggu balasan dari server. Ketika username dan password ini benar, maka server akan membalas pesan diterima. Selanjutnya, membuat struktur email. Pertama, yaitu membuat pengirim. Pengirim ini dibuat berdasarkan username atau email yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian dikirim ke server. Server akan memberi balasan diterima, kemudian ditampilkan. Penerima di sini juga berdasarkan oleh input yang telah dimasukkan oleh user. Jadi penerima di sini bebas bisa siapa saja. Kemudian, email penerima tadi akan dikirimkan ke server. Kemudian, server memberi balasan. Selanjutnya, kita akan mengirimkan sebuah data email. Yang pertama, kirimkan terlebih dahulu data komen. Setelah itu, kita mengirim struktur dari email atau isi dari email. Ada subjek. Subjek ini akan diinput oleh pengguna. Subjek ini akan disusun sehingga mampu memenuhi kaidah yang ada di server. Selanjutnya, menulis atau menginputkan message atau pesan. Dari subjek dan pesan tadi, kita susun kembali sehingga membentuk susunan subjek, pesan, dan teks. Pesan ini berdasarkan data di atas. Nah, data sebelumnya ditambahkan teks yang barusan diinput. Kemudian semua ini, subjek, pesan, dikirimkan ke server. Setelah itu, sebagai perintah berakhirnya pesan, maka akan dikirimkan end message yang berupa
sebuah pesan yang sudah didefinisikan di atas. Setelah itu, kita mengirimkan command quit sehingga server memutus koneksi antara program ini dan server. Dan selanjutnya akan kita demokan. Di sini, demo akan menggunakan command prompt. Pertama, kita buka terlebih dahulu command prompt. Selanjutnya, arahkan terlebih dahulu ke bagian direktorinya. Lalu kita jalankan program email ini. Dan dapat dilihat di sini bahwa koneksi telah berhasil. Berikutnya, kita masukkan email yang akan digunakan sebagai autentikasi. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Dan dapat dilihat kembali bahwa autentikasi berhasil dan email berhasil diterima. Kemudian kita menuliskan email tujuan. Di sini, email penerima juga berhasil diterima. Kemudian, kita mengirimkan subjeknya, yaitu kita tulis di sini tugas Jarkom. Pesan ini merupakan pesan di belakang yang sudah didefinisikan sebelumnya. Terlihat susunan pesan akan menjadi seperti ini, yaitu I love computer network, tugas terakhir Jarkom. Email ini berhasil terkirim, kemudian koneksi ditutup. Selanjutnya, dapat kita cek di Gmail penerima. Nah, di sini dapat terlihat bahwa email berhasil dikirimkan pada pukul 13.11. Ini sesuai dengan format yang ada, yaitu dengan subjek tugas Jarkom, dengan pesan yaitu I love computer network, tugas terakhir Jarkom, dan dikirimkan oleh xyz.ilink@gmail.com. Jadi di sini terbukti bahwa email dapat terkirim.